Luar biasa apa yang diserukan oleh Kiai Nur Ikhyat di saat Hari Kebangkitan Nasional ini betul-betul menggugah hati kita semua untuk kembali bagaimana kita bisa berdiri tegak di negara ini. Ini hal yang sangat luar biasa yang saya kira patut untuk kita ikuti. Bahwa kita harus bangkit, terus bangkit secara massal nasional. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari penindasan, bangkit dari kekuasaan organisasi, kekuasaan hegemoni, manipulasi dari orang-orang yang mengatasnamakan agama di negeri ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini ada video yang saya kira sangat menggugah hati kita semua, terutama para pribumi. Bagaimana untuk senantiasa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penjajahan yang bergaya-gaya agama, yang hanya bermodalkan surban, lalu kemudian menganggap dirinya paling agamis, menganggap dirinya paling mulia, dan bahkan menganggap dirinya sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut hemat saya itu adalah bagian daripada penjajahan. Dan Kiai Haji Nur Ikhyat tegas menyuruhkan kepada kita semua untuk seluruh pribumi bangkit secara bersama-sama di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini. Pada kesempatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 ini bertepatan dengan hari ini tanggal 20 Mei, kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang dimulai pada 20 Mei tahun 1908 yang lalu dengan berdirinya Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan masyarakat Nusantara, bangkit untuk menata diri merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, menjadi bangsa yang mandiri, berdikari, yang mengilhami masyarakat pribumi Indonesia ini akhirnya bangkit menjadi bangsa yang merdeka tahun 1945. Setiap tahun wajib kita peringati Hari Kebangkitan Nasional ini. Wajib, walaupun ini tidak termasuk di antara hukum dalam Islam 5, ya. Wajib atau fardu, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Namun ini berdasarkan kias hidup berbangsa dan bernegara dan juga beragama, maka demi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara wajib untuk mengingatnya selalu setiap tahun bahwa kita harus bangkit, terus bangkit secara massal nasional, bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari penindasan, bangkit dari kekuasaan organisasi, kekuasaan hegemoni, manipulasi dari orang-orang yang mengatasnamakan agama di negeri ini. Saat ini masih hangat-hangatnya perdebatan antara yang muhibbin para habib dan yang netral kontra para habib. Kita insya Allah akan membahas buku yang dikarang oleh Tubagus Muhammad Nurfadil Satya SS MA tentang rekam jejak oknum Ba'alawi Indonesia dari konflik dengan oknum Al-Irsyad hingga dengan oknum keluarga Wali Songo. Dengan tujuan apa? Pahami siapa dan bagaimana sejarah
para Ba'alawi kemudian supaya bisa memperbaiki hubungan dengan sesama umat Islam di Indonesia. Insya Allah akan kita bahas pada sesi setelah ini. Nah, ini juga bagian daripada kebangkitan umat Islam nasional masa kini 2023 ini. Kenapa ini akan kita bahas ya? Karena memang sangat diperlukan. Jika tidak diperlukan ya nggak akan kita bahas. Apalagi para anggota Ba'alawi, anggota Rabithah Alawiyah sudah mulai menggunakan jalur hukum, menempuh jalur hukum. Kemarin beritanya LBH Yogyakarta, kelihatannya tampilkan yang gugat itu orang-orang pribumi kelihatannya, tapi di belakang mereka itu para habib. Saya tahu mereka. Jadi para habib itu lempar batu sembunyi tangan, sama dengan ketika meminta qoror wal bayan, penetapan dan penjelasan tentang silsilah keturunan mereka yang nyambung sampai Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah itu sampai mencari pengesahan ke KUM Iran langsung ke Sayyid Mahdi Rojai. Padahal sebenarnya tidak perlu membuat dan meminta qoror wal bayan penetapan itu. Beliau Sayyid Mahdi Rojai sudah mengarang kitab sendiri, Al-Muqibun, yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu bagian daripada anaknya Ahmad al-Abbah. Tapi kan beliau termasuk ya ulama nasab abad ini. Tetap bagaimanapun tidak bisa nyambung, tidak sampai menyentuh data primer ketika Imam Ahmad masih hidup, Imam Abdullah masih hidup, ya, atau Ubaidillah masih hidup, apalagi Imam Alawi masih hidup. Jadi tidak sampai menyentuh akar masalah, dan menurut saya tidak bisa mematahkan argumentasi dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh para habib ini, dari cara yang bohong, ya, membohongi masyarakat, sampai cara yang kelihatannya menempuh jalur hukum. Saya ingatkan kepada panjenengan semua, wahai saudaraku yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah, para habib Alawi, jangan menggali kubur kalian sendiri. Omongan saya ini pelan tapi pasti. Jika tetap diproses ke jalur hukum, nantinya sampai ada ke meja pengadilan, akan diadakan pengadilan terbuka, maka kalian akan kecelek. Carilah solusi yang lain dengan cara islah. Islah itu apa ya? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Perbaikilah doktrin kalian. Jadilah bagian dari umat Islam Indonesia yang sama rata tanpa kasta. Harus mencuci otak seluruh anggota kalian untuk mau dan mampu menghargai sesamanya. Tidak peduli itu sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia. Tidak ada yang namanya kasta, tingkatan strata, itu enggak ada. Semuanya sama. Membaurlah kalian, membumilah kalian. Cabutlah fatwa Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia yang mengharamkan dan tidak mensahkan perkawinan antara syarifah keturunan kalian yang perempuan dengan non syarif atau non habib alias orang-orang pribumi. Jangan ikuti fatwa datuk kalian itu. Kembalilah ke mazhabul arba'ah, mayoritas, bahwa selagi pernikahan itu menetapi syarat rukun dan sahnya, maka jalankanlah. Yang penting suka sama suka. Masalah kafaah itu bisa dikesampingkan dulu.
Jangan mengatakan bahwa nikah yang seperti itu alias menikahi syarifah itu zina, batal. Jangan bikin hukum sendiri. Jangan membuat dinasti sendiri di negeri ini. Selama ini kami diam karena anggah ungguh ya. Hormat kami kepada panjenengan semua. Apakah kalian selama ini menganggap kami ini bodoh? Apakah kami selama ini tidak melihat perilaku kalian, tantang petenteng kalian, menjajah, menguasai dengan penuh keserakahan di bumi Nusantara ini? Jangan. Mari kita hidup bersama, berdampingan, rukun, damai, aman, sentosa. Karena di Indonesia ini sudah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan dibalik menjadi negeri seperti Yaman, bak neraka bumi. Indonesia ini sudah terbukti menjadi jannah, surga yang tersedia. Sehingga para penduduknya, kita semua ya, harus kita kasih pemahaman yang kompleks, menyeluruh, bahwa di bumi kita inilah surga kita, tempat di mana kita harus hidup berbahagia. Lah nanti setelah mati ya dapat surga lagi. Ini yang perlu dipahami oleh para pendengar dan pemirsa sekalian. Ada yang menilai bahwa ini saya liberal ya. Saya ini doktrin yang keliru tentang surga, tentang neraka. Coba semuanya open minded, membuka hati, cakrawala dan pikiran bersama-sama. Apakah pernah ada orang Arab, Yaman, Timur Tengah yang mengatakan surga? Nggak ada. Sekali lagi, tidak ada kata-kata surga itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Bahkan di dalam kitab kuning sekalipun itu tidak ada kata-kata surga, itu nggak ada. Jadi jangan bilang masuk surga, jangan. Itu surga itu bahasa Jawa Kawi Nusantara kuno, bukan bahasa Sanskrit, Sangsekerta, bukan. Sebelum ada orang-orang Dravida di India itu sudah ada bahasa Kawi kuno Jawa Nusantara. Agama Hindu, Buddha, Jaina, ya, Singhs di India itu berasal dari Indonesia, berasal dari Nusantara. Jadi kemarin ada biksu-biksu Buddha dari Thailand yang jalan kaki ke Borobudur ya. Dulunya itu mereka orang-orang Asia Selatan, semua itu kiblatnya mereka itu ya di Buana Cakapala itu. Buana Cakapala di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah itu. Jadi tidak heran kalau ada 30 lebih biksu dari Thailand yang jalan kaki umroh ziarah ya, menyerap energi di sekitar Buana Cakapala atau Candi Borobudur di Muntilan itu. Jadi kita ini sudah masuk dan berada di dalam surga Indonesia. Jangan ciptakan Indonesia ini bak neraka. Jangan jadikan negeri yang gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini menjadi lautan api perang, peperangan. Bukan peperangan mengangkat senjata, enggak, peperangan pemahaman, ya, menguasai hati dan pikiran orang lain, menundukkan orang, yang akhirnya akan kisruh seperti ini antara Habib, ya, Ba'alawi dengan Duryah Wali Songo NAAT atau Naat Nakobah Ansat Auliautis masih belum selesai masalahnya. Saya tidak berada di pihak manapun, saya berada di pihak yang berada di Kasunanan dan Kasultanan Jawa, Mataram. Saya ini asli Mataram. Jadi jangan gunakan Indonesia atau Nusantara ini menjadi ajang pertengkaran. Berkacalah kalian, wahai kaum Ba'alawi, asal usul negara kalian sekarang. Konflik dan konflik tidak ada hentinya. Sampai sekarang negara Yaman itu negara gagal karena sulit untuk bersatu antara Houthi ya dengan Sunni, antara Sufi dengan Sunni. Konflik terus. Bahkan dari negara kalian itulah
asal ide komunisme di Timur Tengah. Satu-satunya yang menganut paham komunisme ya di Yaman itu. Jadi tidak heran jika tokoh komunis di Indonesia ini juga dari marga Yaman. Siapa? Al-Aidid itu. Kalian jangan mengingkari lah ya. Fam Al-Aidid itu fam kalian, para Habib. Jadi di Nusantara Aidid itu ya Habib. Habib itu. Tapi karena masalah ini akhirnya jenengan membuat remang-remang. Al-Aidid itu nggak ada orang Jawa bernama Aidid, itu nggak ada. Tulisannya bukan Aidid, bukan pakai T, pakai D, Al-Aidid. Sampai sekarang kan masih ada. Kenapa kalian ingkari? Putranya Abdullah Al-Aidid. Begitu juga Partai Komunis pertama tahun 1948 yang berontak di Madiun of Fire itu. Siapa itu ya? Musa Munawar. Siapa beliau Musa Munawar itu? Ya beliau seorang muslim, seorang yang punya akses lengkap. Tidak mungkin dia anaknya seorang pegawai agama dari Pagu Kediri, enggak. Beliau itu punya nasab keturunan jauh juga dengan para kaum imigran dari Yaman. Bahkan putranya Musa Munawar sampai sekarang masih ada, Mariana Winarni namanya. Dan yang laki-laki itu namanya Paulus Al-Qadri. Maka Al-Qadri itu siapa? Kalau di Pontianak kan Al-Qadri kan? Ya silahkan panjenengan cari sendiri. Jadi intinya sejak pertama kali 1948 sampai 1965 itu siapa penggeraknya? Dia dari bangsa-bangsa Ba'alawi sendiri. Plus sebab itu jangan jumowo, jangan takabur, jangan sombong merasa berjasa di negeri ini. Sama-sama lah. Kalau semua menuntut jasa, maka hancurlah negeri ini. Jasa saya, jasa kami, jasa datuk kami. Nah, itu namanya tradisi kaum jahiliyah. Membangga-banggakan jasa nenek moyang, membangga-banggakan hasab dan nasab. Tradisi jahiliyah. Kembali ke zaman kegelapan. Oleh sebab itu berkaca dari kejadian di negeri Yaman sampai sekarang yang gagal total menjadi negeri yang penuh dengan bara api peperangan, mencetak pengungsi di Oro-Oro Mahsyar paling banyak sedunia, kelaparan di sana. Jangan tiru Suriah, jangan tiru Lebanon, jangan tiru Libya, Irak yang sampai sekarang pun masih tengel-tengel, bangkit pun sulit, ya kan? Menjadi negara gagal. Libya, sekarang Sudan, Kongo juga gagal. Banyak negara-negara gagal di muka bumi ini. Oleh sebab itu jangan eksplorasi, jangan kalian ambil ilmu mereka untuk dibawa ke sini. Ini negara kita bersama. Mari kita bahu-membahu kebangkitan nasional untuk rukun damai, menghargai satu sama lain dengan berpedoman pada Pancasila, melaksanakan hukum Undang-Undang Dasar 45. Jadi momentum kebangkitan nasional ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk merawat negeri ini, merawat rakyat umat di negeri ini agar menjadi negeri yang benar-benar menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan semua orang, semua penghuni negeri ini. Jadi mari kita nikmati kehidupan di negara kita Indonesia ini dengan mendapatkan nikmat surgawi. Sekali lagi kembali ke masalah surga itu. Cobalah kita merenung bersama. Jangan menutup diri untuk menerima informasi bahwa surga itu ya sekarang ini dan nanti setelah mati. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, dunia sampai di akhirat. Itu namanya surga. Kalau kita hanya berpegang teguh yakin doktrin bahwa surga itu hanya nanti saja, maka kita akan keceleng. Kita menyia-nyiakan, memubazirkan umur kehidupan, kesempatan kita hidup di dunia ini. Jadi surga itu ya di dunia, ya di bumi ini, dan nanti juga akan kita nikmati lagi. Lebih enak mana dikasih surga dua jannatan dengan hanya jannah saja? Ya kan enak milih dua-duanya, kan enak gitu. Ya karena memang orang Arab, Timur Tengah, bahasa Arab tidak pernah mengenal nama surga. Yang
mereka kenal adalah jannah. Jannah itu jangan dimaknai ditarik ke ranah seperti yang kita bayangkan itu. Ternyata jannah itu ya ada di bumi. Kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, ketentraman. Jika kita berada di satu taman safari, taman mini Indonesia Indah, taman kebun binatang, di hutan-hutan, di mana-mana, di rumah kita, di masjid, di majelis taklim, di raudhah, ya, di pinggir sungai, di tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di apartemen, di hotel, semuanya sudah tersedia surga ini. Oleh sebab itu Allah menyampaikan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Maka berjalanlah, jelajahilah seluruh penjuru bumi ini. Mari kita nikmati semua rizki yang ada, yang Allah berikan. Wa kulu mir rizki, jalan-jalan, tamasya, rekreasi di mana-mana. Ada yang gratis, ada yang bayar. Mari kita nikmati, apalagi hari Sabtu, hari Ahad misalkan, kita libur dari kerja kita, ya kita jalan-jalan sekeluarga, menikmati hidup ini. Lapar ya wa kulu mir rizki, makanlah rezeki yang Allah berikan. Di mana-mana ada wisata kuliner, ya. Mau mbakpo, ya, mau gudeg Jogja, mau tempe, keripik, mau pecel Madiun, mau apapun nikmati semua. Wa kulu mir rizki. Jangan didoktrin masyarakat kita ini untuk wah jangan makan, nanti aja di surga setelah mati. Ini doktrin yang keliru. Ini kan kadang-kadang yang perlu kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat bahwa kita memahami surga itu harus secara menyeluruh, ya, tidak boleh dibatasi dengan hanya nanti saja. Kalau hanya nanti saja, akhirnya apa? Kan banyak di antara kita umat Islam ini yang hidupnya nggak terarah, salah kaprah. Gak apa-apa hidup di dunia kita ini sengsara, gak apa-apa. Yang penting nanti di surga bahagia, masuk surga. Ada yang itu dalilnya orang yang berputus asa, gak mau bekerja alias malas, beramal soleh. Ayo bersaing, beramal soleh, bekerja keras, cari uang. Uang itu akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara uang atau ganjaran, ujroh, ajrun. Al-ajru, ya, atau pahala. Pahala itu ya itu bekas dari balasan apa yang kita perbuat. Menanam kebaikan, ya dapatnya kebaikan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2023 ini, mari kita jadikan Indonesia ini surga kita. Kita jadikan provinsi itu surga kita. Kita jadikan kabupaten kita ini surga kita. Kita jadikan kecamatan, kelurahan, desa, kampung kita ini surga. Kita jadikan rumah kita ini surga-surga kita. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kenikmatan surgawi di bumi ini, di kehidupan kita saat ini, yang menghantarkan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini pun akan kembali hidup di surga yang lebih, ya, lebih hebat, lebih luas, lebih nikmat dari surga yang sekarang. Tingkatannya lebih tinggi lagi dari surga yang saat ini kita nikmati. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita harus mampu dan mau mengubah mindset kita tentang ini. Karena yang bisa menentukan surga dan neraka kita ini bukan orang lain. Apalagi seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz. Tidak, tapi kita sendiri. Yang bisa merasakan bagaimana enak dan tidaknya hidup ini ya kita sendiri. Kita tarik
ke salah satu dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini enak dalam hidup. Apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Banyak sahabat yang bertanya, gila. Sebelumnya Rasulullah menjelaskan illa man aba. Jadi kullu ummati, setiap umatku, umat Islam kita semua, yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang abai, tidak mau, menolak. Kita semua ternyata banyak yang menolak. Dikasih surga kok malah nanti aja. Sekarang kita sudah dikasih surga malah menolak. Illa man aba. Jadi semuanya akan masuk surga. Tidak peduli itu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, apapun torekonya, semuanya akan masuk surga. Ini yang harus kita pegang supaya hidup ini enak itu. Tidak berat-berat itu. Kalau nanti masuk surga aku dewe sampai masih neraka, kamu harus ikuti saya supaya sama-sama masuk surga sesuai dengan pemahaman saya. Nggak usah begitu. Pokoknya ya dijelaskan oleh Rasulullah, kila Wama ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Rasulullah menjawab, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aturanku, ya perintahnya Rasulullah. Ya, hakikatnya ya perintahnya Allah. Larangan-larangan Rasulullah, hakikatnya ya larangan Allah, ya. Waman atau ani dakhalal jannah. Waman asoni ya fakot aba. Biar barang siapa yang mendurhakai Rasulullah alias tidak taat terhadap aturan-aturan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya dia berarti menolak surga itu. Siapa yang menolak surga itu? Para pelaku kejahatan yang akhirnya masuk ke dalam jeruji penjara, termasuk batasan-batasan kesehatan, ada aturan makan dan minum jangan berlebihan, ya ternyata dilanggar, ya akhirnya menderita kesakitan, masuk di rumah sakit. Korupsi, mencuri, akhirnya masuk penjara, ya kan? Banyak sekali aturan-aturan Rasulullah itu. Jika semua aturan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita taati, kita jalani, maka kita akan masuk surga. Gampang kan? Gampang. Semua, walaupun seumur hidupnya hanya mengucapkan la ilaha illallah atau Allah satu kali, itu bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah masalah dia mau sholat 5 waktu atau tidak itu urusan belakangan. Tapi mereka masuk surga semua. Jadi kita jangan menghina para aliran kejawen, kapitayan, ada yang tidak sholat ya Allah alam, itu kalau sesuai dengan syarat memang wajib sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya banyak saudara-saudari kita yang mengikuti paham kapitayan kejawen, mereka ya nggak sholat 5 waktu. Mereka cukup sholatnya di dalam hati, namanya sholat daim katanya. Ya Allah alam, tapi mereka juga dapat surga. Kita nggak usah merampas surga milik kita sendiri, mereka tidak punya, enggak. Semuanya, semua umat Islam itu akan masuk surga. Inilah yang kadang-kadang saya itu dituduh sebagai liberal, ya pluralisme, liberalisme. Jangan tuduh saya seperti itu. Al-Qur'annya mengatakan begitu, hadisnya mengatakan begitu. Gitu aja kok repot. Jadi semua akan masuk surga. Umat Islam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolaknya. Kila lama ya Rasulullah, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Aman ato'ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Jadi alhamdulillah kita semua ini sudah masuk surga. Oleh sebab itu mulailah dari sekarang kebangkitan nasional ini kita untuk menciptakan surga kita sendiri. Jangan serahkan surga neraka kita kepada para habib, ya, dengan menyembah kakinya. Dengan para kiai sekalipun tidak boleh. Kita ini manusia yang merdeka. Yang menentukan surga dan neraka ya kita sendiri ini. Kita rubah pola pikir kita, mindset kita. Maulah kita untuk open mind, terbuka, belajar bersama. Demikian insya Allah akan kita bahas pada sesi yang akan datang buku ini. Mohon maaf atas segala ucapan dan ungkapan yang saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa banyak manfaatnya untuk saya sendiri khususnya dan para pemirsa sekaligus pendengar sekalian yang berbahagia. Semoga kita senantiasa mendapatkan jannah di dunia dan jannah fil akhirah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.